semakin terlibat, semakin mengasihi, dan semakin menjadi berkat gitu. Jadi kita sebagai prodiakon, itu di dalamnya kita dipanggil untuk terlibat aktif, itu dalam kehidupan menggereja melalui tugas pelayanan kita. Karena itu menjadi prodiakon itu adalah sebuah panggilan. Itu panggilan untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Prodiakon sebagai sebuah panggilan itu tugas kita yakni menghadirkan Kristus di tengah dunia. Jadi tugas menghadirkan Kristus di tengah dunia itu melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Misalnya pelayanan utama kita yakni membantu para romo, membantu pastor teristimewa dalam itu membawa komuni kudus atau membagikan komuni kudus, dan juga dalam pelayanan-pelayanan sakramentali lainnya seperti penguburan orang sakit atau dalam upacara-upacara duka gitu. Maka karena tugas kita menghadirkan Kristus di tengah dunia melalui pelayanan yang kita lakukan, maka prodiakon itu dituntut untuk menjadi seorang yang gembira. Jadi jangan prodiakon itu menjadi orang yang sedih, yang selalu susah gitu. Tapi mudah-mudahan seorang prodiakon itu dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan, happiness yang dia punya gitu. Lalu supaya bisa bergembira atau supaya bisa happy itu pasti diminta supaya memiliki hal-hal yang menggembirakan itu sendiri. Teristimewa yakni kita selalu dikuatkan oleh sumber kegembiraan sejati yakni Kristus sendiri. Maka kita mesti selalu menimba kekuatan dari Kristus itu sendiri, itu di mana saja kita berada, baik di tengah rumah, keluarga, ataupun di mana saja gitu. Lalu yang kedua, itu prodiakon mesti punya komitmen. Artinya kita menerima tugas untuk menghadirkan Kristus di tengah dunia melalui pelayanan kita memiliki komitmen. Komitmen yakni kita bertanggung jawab atas tugas yang kita terima itu sebagai sebuah pelayanan. Karena itu tugas itu kita harus laksanakan dengan gembira. Lalu yang ketiga, supaya kita bisa bergembira, supaya memiliki komitmen yang baik, mestinya kita juga itu dalam tanda petik itu profesional. Apa maksudnya sih profesional? Keren banget gitu katanya gitu. Tapi yang dimaksudkan di sini lebih pada itu supaya kita benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga dengan itu kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, kita melakukannya dengan penuh komitmen dan dengan gembira hati. Seperti pelayanan-pelayanan kita membantu di gereja di saat-saat normal misalnya, atau membantu menghantarkan komuni kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus, atau kepada keluarga-keluarga yang sangat merindukan itu tetapi mereka tidak bisa datang ke gereja gitu. Lalu supaya unsur-unsur itu bisa terjadi, maka perlu ada ketaatan dan kerendahan hati. Prodiakon itu taatnya kepada siapa sih? Itu seorang prodiakon itu pertama-tama itu taat pada menghadirkan Kristus di tengah dunia itu. Taat kepada Yesus, taat kepada pelayanan yang ia janjikan di saat itu kita dilantik itu. Itu bersedia untuk menjadi prodiakon untuk melayani Kristus melalui tugas yang diberikan kepada kita. Dan supaya bisa taat itu butuh kerendahan hati. Kita mesti memiliki kerendahan hati. Sehingga dengan itu kita bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan gembira. Maka setiap prodiakon itu mesti menghindari teristimewa untuk sudah berkeluarga itu mesti benar-benar didukung oleh istri atau benar-benar didukung oleh suami gitu. Kalau tidak nanti pelayanan itu menjadi sebuah pelarian. Jadi karena tidak bisa betah lagi di rumah akhirnya lari ke gereja untuk bisa melayani supaya menghindari situasi di rumah. Jadi ini sengaja ditaruh dan bunyinya tidak enak untuk kita dengar. Tetapi hal ini digarisbawahi karena sebagian besar itu prodiakon itu adalah orang-orang yang sudah berumah tangga gitu. Maka mesti mendapat persetujuan yang baik itu dari suami atau juga dari istri. Lalu bagaimana yang duda atau yang janda gitu? Persetujuan siapa yang mereka harus dapat gitu ya? Persetujuan dari anggota keluarga yang tinggal serumah dengan mereka gitu. Supaya pelayanan itu benar-benar menggembirakan, pelayanan itu benar-benar membuat kita itu senang dengan itu. Lalu pasti satu hal lain yakni itu rela berkorban. Rela berkorban di sini lebih pada itu karena di saat kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita ada saja halangannya. Halangan-halangan itu bisa saja yang tak terduga atau bisa saja kepentingan-kepentingan yang mendesak sifatnya dari keluarga kita atau kebutuhan pribadi kita. Maka di situ semangat rela berkorban itu mesti ada. Inilah beberapa aspek
untuk mengingatkan kembali kepada semua kita yang tugasnya menghadirkan Kristus di tengah dunia itu, apalagi kepada kita sebagai prodiakon. Maka pada kesempatan ini kita coba untuk sama-sama itu menimba inspirasi, menimba kekuatan dari semangat yang dimiliki oleh Santo Thomas Rasul gitu. Itu diambil dari ini, dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29 itu. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini kita sama-sama membaca supaya kita memperoleh konteksnya. Tetapi teman-teman baca dalam hati saja gitu. Oke, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Teman-teman prodiakon yang baik, itulah pengalaman Thomas yang sangat akrab di telinga kita dan kita ingat baik ceritanya. Maka kita lihat beberapa hal yang menarik dari Santo Thomas Rasul ini. Pertama, sebelum penangkapan Yesus, ia adalah seorang yang sangat aktif bersama para murid yang lainnya, selalu bersama-sama dengan mereka gitu. Lalu sesudah penangkapan Yesus, itu para murid semua itu menjadi takut gitu. Umumnya itu mereka takut dan mereka bersembunyi diri, takut ditangkap oleh itu serdadu Romawi. Lalu kemudian Thomas ini meninggalkan kelompok para murid, pulang ke kampung. Akibatnya di saat Thomas pulang ke kampung, imannya semakin berkurang dan tak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Itu yang kita dengar dalam bacaan tadi. Lalu sesudah kebangkitan Yesus, apa yang terjadi pada diri Thomas? Yakni pertama-tama ia tinggalkan para murid yang lain. Di saat ia meninggalkan para murid yang lain, ia bukan menjadi semakin gembira, tetapi ia semakin cemas, semakin ragu dan semakin gelisah. Karena situasi itu yang ia alami, akhirnya ia kembali ke komunitas para murid lagi di Yerusalem. Lalu saat ia kembali ke sana, Thomas menjadi seorang yang ragu dan orang yang tidak percaya lagi kepada apa yang para murid katakan, termasuk tentang kebangkitan Yesus itu. Lalu Thomas katakan, saya harus melihat langsung dan saya harus memasukkan jariku ke dalam bekas lukanya, baru saya percaya. Itu yang Thomas mau gitu, karena dia sama sekali kehilangan iman, kehilangan kepercayaan akan apa yang Yesus alami dan juga akan kesaksian para murid yang lain. Lalu pada hari ke-8 Yesus menampakkan diri lagi. Lalu di sana Thomas ada. Lalu perkataan Thomas yang semua kita ingat, yakni ya Tuhanku dan Allahku. Sesudah Thomas membuat pembaharuan imannya, lalu ia kembali menjadi seorang yang begitu kuat dalam iman. Orang yang menjadi begitu tangguh sehingga dia menjadi pewarta yang sangat berani. Ia menjadi misionaris. Dan pewartaan Thomas itu sampai masuk ke wilayah India. Terutama di wilayah Kerala atau di sekitar wilayah Gujarat, Tamil Nadu gitu. Itu menurut beberapa buku tentang Santo Thomas. Oke. Dari apa yang Thomas alami, dari aktif, kemudian ia menjadi sangat takut, lari dari kenyataan itu karena Yesus ditangkap. Kemudian setelah ia bertemu dengan Yesus yang bangkit, ia berubah menjadi pribadi yang sangat kuat. Dan menjadi misionaris, evangelis yang mewatakan tentang kebangkitan Yesus itu bahkan masuk sampai di Asia, di India.
Oke, lalu apa pengaruhnya kemudian terhadap pewartaan Thomas kepada orang India? Jadi di India, di Kerala terutama, di wilayah Tamil Nadu, Gujarat situ, itu iman Katolik sangat kuat. Dan mereka mempunyai tradisi sendiri, yakni tradisi Siro Malabar. Jadi ritus-ritus itu, Siro Malabar itu salah satu ritus liturgi Katolik yang diterima dan itu sah dan berlaku di wilayah India sana. Dan itu semua liturginya itu dalam bentuk nyanyian. Lalu pertama saya pernah sekali mengikuti misa Siro Malabar ini waktu saya ada di Irlandia. Misanya itu 3 jam begitu, padahal misa biasa. Itu 3 jam karena semuanya dinyanyikan dengan begitu canting yang panjang, dengan nyanyian sahut menyahut yang begitu panjang di dalamnya. Tetapi semua orang mengikutinya dengan begitu kusuk karena itu sebuah ritus yang benar-benar hidup di wilayah itu gitu, di wilayah Tamil Nadu, Kerala dan Gujarat. Oke. Dari pengalaman Thomas itu menjadi bahan pembelajaran untuk kita, untuk para pengurus gereja milenial saat ini dan teristimewa untuk kita prodiakon. Oke, hadapan atau tantangan yang kita alami yakni baptisan orang dalam gereja itu terus bertambah. Tetapi orang yang terlibat di dalam kegiatan untuk berpartisipasi, membantu kegiatan pelayanan gereja, itu tidak berbanding lurus dengan banyaknya baptisan yang ada. Oke, kita lihat itu baptisan-baptisan yang kita punya. Misalnya orang dibaptis karena iman yang diwariskan oleh orang tua, itu dibaptis waktu masih bayi misalnya. Keuntungannya apa dibaptis waktu bayi itu? Itu keuntungannya sangat besar, yakni terbiasa sejak kecil dengan budaya-budaya kekatolikan, dengan tradisi-tradisi gereja yang dimiliki. Lalu umumnya yakni menjadi orang yang taat dan setia karena dibiasakan. Itu dalam kehidupan harian di tengah keluarga. Dan kemudian kemana saja anak itu akan pergi, dia senantiasa mengingat apa yang telah biasa dalam rumah tangga di tengah keluarganya. Lalu sesudah itu mereka akan menjadi pribadi yang militan. Militan karena mereka kenal baik tentang iman mereka, tentang tradisi gereja, dan kebiasaan-kebiasaan dalam gereja. Dan menjadi orang yang aktif. Lalu yang menjadi panutan utama mereka yakni orang tua sendiri. Karena umumnya anak-anak dari kecil dibawa ke gereja atau dibawa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok. Itu BIA misalnya, Bina Iman Anak-anak, kepada Bina Iman Remaja. Dan kemudian mereka terlibat dalam kelompok orang muda. Lalu selanjutnya itu dalam seksi-seksi lainnya dalam gereja. Itu umumnya. Tetapi kenyataan yang dialami dalam itu kehidupan teristimewa di paroki kita, yang begini-beginian itu makin jarang gitu. Oke, kita lihat itu keuntungannya. Lalu berikut kita lihat apa kekurangannya dari baptisan bayi itu. Yakni itu banyak orang pasif, acuh dan tak peduli. Kenapa itu sampai terjadi? Itu alasannya ya karena di tengah keluarga tidak dibudayakan lagi, tidak dibiasakan lagi kebiasaan-kebiasaan Katolik yang baik itu. Misalnya doa bersama, sama-sama ke gereja, atau makan bersama dan diawali dengan doa bersama, itu tidak semua keluarga membiasakan itu lagi. Sehingga menghasilkan itu generasi yang pasif, acuh, dan tak peduli. Oke, atau ke gereja, ke lingkungan, itu bukan menjadi prioritas lagi. Itu menjadi beda gitu, sehingga anak-anak juga mengikuti apa yang orang tua lakukan. Ya memang itu buah jauh selalu tidak jatuh jauh dari pohonnya, kecuali pohon yang tumbuhnya di tebing gitu. Oke, lalu tak mau ikut ajakan baik dari teman-teman umat untuk berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Dan itu kenyataan, dan itu yang banyak ditemui, ya banyak dijumpai, itu dalam kehidupan menggereja gitu. Lalu cerita keluarnya, orang selalu katakan itu kami Katolik sejak lahir gitu. Tapi kebanyakannya sekarang itu cuma KTP. Maka itu kita bisa melihat itu dalam keluarga kita sendiri, lalu dalam lingkungan di mana kita hidup sekarang. Itu banyak orang yang Katolik dari lahir itu hanya cuma menjadi Katolik KTP saja. Mereka muncul di gereja itu saat Natal Paskah dan saat kebutuhan-kebutuhan sakramental. Itu gejala yang umum gitu, bukan cuma di kota. Di desa juga hal-hal seperti ini mulai terjadi. Itu dibaptis waktu bayi. Lalu kita lihat yang kedua, situasi di dalam kehidupan kita setiap hari, yakni dibaptis sejak remaja atau di waktu dewasa.
Dari angkatan-angkatan seperti ini umumnya lahir orang yang benar-benar militan. Karena keputusan mereka untuk menjadi Katolik itu sudah menjadi keputusan pribadi. Itu bukan keputusan itu karena dimintakan oleh orang lain atau keputusan yang orang lain ambil untuk dirinya. Lalu umumnya yang dari angkatan ini mereka mau terlibat, mereka mau aktif, mereka mau memiliki komitmen yang tinggi itu dalam kehidupan menggereja dan mereka suka terlibat. Alasannya seperti yang sudah disampaikan tadi, yakni pilihan menjadi Katolik itu pilihan mereka sendiri. Dan mereka bertanggung jawab untuk pilihan itu. Dan mereka sudah ada pembanding. Itu sebelum menjadi Katolik dan itu di saat mereka menjadi Katolik. Dan banyak dari ini dari lingkungan kita atau dari umat kita, dari kelompok-kelompok ini yang lebih banyak terlibat gitu. Dan ini sangat kentara terutama di wilayah-wilayah yang dominan umatnya itu bukan mayoritas Katolik gitu. Mereka datang dari itu latar belakang iman atau latar belakang kepercayaan yang lain gitu. Dan itu terjadi. Lalu yang ketiga itu kita lihat yang dibaptis waktu sudah tua atau waktu sudah jompo gitu. Alasan pembaptisan jompo itu ada begitu banyak, sangat bervariasi gitu. Asumsi yang sering muncul begitu yakni karena tak ada siapa-siapa lagi untuk mengurus gitu. Karena itu mau jadi Katolik, karena nanti di Katolik itu ada orang yang membantu, ada orang yang mengurusi, atau ada orang yang memperhatikan. Atau alasan yang banyak juga yakni karena semua anak sudah Katolik gitu. Maka lebih baik itu mengikuti anak-anak yang sudah Katolik, sehingga semua nanti dalam satu keluarga besar itu menjadi keluarga yang Katolik. Atau takut biaya urusan kematian yang begitu tinggi. Dan ini sempat muncul juga dalam setiap itu permohonan orang yang mau dibaptis tua ini. Oke, yang ini kenapa saya katakan ini asumsi, karena ini yang muncul secara itu sporadis, itu orang meminta itu karena alasan-alasan yang saya sampaikan tadi. Tetapi aslinya mestinya alasan untuk menjadi Katolik itu mau mencari kedamaian dan mau mengenal Tuhan dengan cara itu menjadi Katolik, itu aslinya alasan yang umumnya begitu. Oke, itu sedikit kita melihat bagaimana latar belakang umat yang dibaptis waktu bayi, waktu remaja, dan dewasa, dan sesudah dibaptis waktu jompo gitu. Apa keuntungannya sih dan apa tantangan-tantangan yang dimiliki. Yang ini dulu pernah kita buat coba itu semacam melihat sedikit atau meneliti sedikit situasi-situasi umat kita, dan itu umumnya yang kita dapat dari umat sendiri gitu. Lalu panggilan menjadi prodiakon seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, yakni untuk menghadirkan Kristus di tengah dunia melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Maka panggilan untuk melayani itu mengikuti pelayanan yang Kristus sendiri lakukan, mengikuti pelayanan yang Yesus sendiri buat gitu. Oke, melayani Yesus dalam diri sesama, melayani orang sakit atau melayani orang jompo gitu. Oke, yang berikutnya itu pelayanan seputar altar. Oke, pelayanan seputar altar itu maksudnya pelayanan di saat kita menjadi pembantu pastor dalam pelayanan-pelayanan Ekaristi. Yakni kita melayani pembagian komuni seperti itu. Atau juga pelayanan-pelayanan yang khusus yang kita lakukan seperti pelayanan-pelayanan ibadat sabda, ibadat tobat. Itu dalam masa-masa normal yang pernah kita lakukan dan kita alami sendiri juga gitu. Lalu yang berikut itu panggilan menjadi prodiakon itu untuk partisipasi aktif dalam kehidupan dan pelayanan gereja. Oke, partisipasi aktif dalam kehidupan itu maksudnya begini. Jadi andaikan mungkin kita sebagai prodiakon itu menjadi orang yang aktif juga di lingkungan begitu. Karena melalui keaktifan kita itu mudah-mudahan membantu yang lain juga untuk semakin aktif dan semakin terlibat dalam kehidupan. Berapa itu Bapak? Ada yang bocor. Mohon di-mute semua deh, host. Tolong, terima kasih. Oke. Lalu partisipasi aktif dalam kehidupan dan pelayanan gereja itu terlibat dalam kehidupan itu tadi, misalnya lingkungan. Kehadiran kita dalam itu kegiatan-kegiatan bersama lingkungan. Tapi di masa pandemi ini kan kegiatan-kegiatan kita umumnya dalam
itu kegiatan online gitu. Ada doa rosario misalnya, atau ada bulan kitab suci nanti, atau pada bulan-bulan keluarga seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita mesti partisipasi aktif dan dengan itu membantu yang lain juga untuk ditingkatkan semangat partisipasi dan keaktifan mereka gitu. Karena prodiakon kita bukan cuma untuk di gereja waktu kita membantu membagi komuni atau menghantar komuni kepada orang yang berkebutuhan khusus atau rumah duka, tetapi hendaknya juga dalam kegiatan-kegiatan lingkungan itu. Oke, jadi sebagai panggilan itu kita harus selalu menghidupi iman dan kesaksian kita seperti yang Kristus sendiri lakukan. Maka tugas dan pelayanan kita itu mengikuti apa yang Yesus lakukan dan mengikuti misi yang Yesus lakukan, karya pewartaannya. Dan yang kedua, karya pewartaan itu kita laksanakan dalam karya pelayanan praktis yang kita terima dalam kehidupan kita setiap hari sebagai seorang prodiakon. Dan yang ketiga, yakni kita membawa Yesus yang kita imani itu kepada yang lain. Melalui, pertama tadi ya, membawa tubuh Kristus itu sendiri kepada orang yang berkebutuhan khusus atau yang sakit. Atau juga di saat kita menyampaikan itu renungan-renungan singkat di saat kita pelayanan di rumah duka, atau juga dalam ibadat-ibadat lainnya, ibadat tobat atau ibadat sabda lainnya. Oke, jadi kita membawa Kristus, menghadirkan Kristus di tengah dunia melalui tugas pelayanan yang kita berikan. Supaya pelayanan-pelayanan itu baik, bisa dijalankan dengan baik, maka kita perlu juga mengenal diri kita sendiri gitu. Siapa saya yang sebenarnya? Apa sih hal-hal positif yang saya miliki yang kita tahu? Dan juga apa sih hal-hal yang kurang atau yang negatif yang kita miliki yang kita tahu? Dan yang selebihnya nanti kan itu yang kita kenal atau yang kita tahu dari orang lain gitu. Karena kadang dalam diri kita ini seperti jendela jauh hari itu, ada yang kita kenal, orang lain kenal, ada yang kita kenal, orang lain tidak kenal, ada yang kita tidak kenal, orang lain kenal, ada yang sama-sama, orang lain juga tidak kenal, dan kita juga tidak kenal tentang diri kita sendiri gitu. Jadi kita mesti kenal diri kita. Aspek positifnya, aspek negatifnya, lebihnya dan kurangnya. Dan mesti kita berjuang untuk itu meningkatkan yang positifnya, dan kalau boleh itu mengurangi dan menghindari yang negatifnya. Lalu mengenal diri sebagai seorang Katolik itu. Sebagai seorang Katolik itu apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari? Apa sih yang harus kita buat dan laksanakan di mana saja kita berada gitu. Oke, lalu mengenal diri sebagai suami dan istri untuk yang sudah berkeluarga gitu. Apa sih yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang suami? Begitu juga sebagai seorang istri, dan bagaimana dalam kehidupan setiap hari. Atau juga sebagai seorang ayah dan ibu. Oke, tanggung jawab sebagai seorang ayah itu apa? Tanggung jawab sebagai seorang ibu itu apa? Menjadi ayah yang baik itu mestinya bagaimana? Dan menjadi ibu yang baik itu mestinya bagaimana gitu. Dan sebagai umat umum. Oke, yang ini semacam ajakan untuk setiap orang, bukan saja untuk prodiakon sebenarnya, tetapi untuk semua orang Katolik, dan lebih lagi kepada yang terlibat di dalam pelayanan gereja, atau di dalam seksi-seksi dalam itu gereja gitu. Itu penting untuk mengenal dirinya sendiri, siapa diri kita yang sesungguhnya. Oke, sesudah kita mengenal siapa diri kita, kita mesti menghidupi itu jati diri kita itu. Jadi kita dalam kehidupan setiap hari kita mengikuti semua ketentuan dan cara yang berlaku di KAJ gitu. Karena kita hidup dalam konteks itu wilayah Keuskupan Agung Jakarta, bukan di luarnya. Oke, dan mengikuti ketentuan bersama di paroki ini. Nah, itulah beberapa hal yang kalau kita lakukan, itu membantu kita sehingga kita menjadi semakin mengasihi tugas dan pelayanan kita, dan semakin mengasihi segala sesuatu yang membuat kita menjadi Katolik, dan dengan itu kemudian akan menjadi berkat untuk yang lain juga. Dan selalu disemangati dengan pelayanan yang Kristus berikan. Kristus adalah contoh, Kristus adalah teladan, dan Kristus adalah satu-satunya yang kita layani dalam kehidupan setiap hari melalui pelayanan kita terhadap satu sama lain, terhadap sesama gitu. Dengan prinsipnya semoga Kristus semakin dikenal. Jadi semoga semangat pelayanan gereja Katolik itu semakin menggarami kehidupan kita. Itulah jati diri seorang prodiakon yang tugasnya yakni dipanggil untuk melayani, menghadirkan Kristus di tengah dunia.
Lalu yang ketiga, senantiasa setia untuk mengikuti arah dasar pastoral KAJ setiap tahunnya. Jadi arah kita yang mau kita lakukan itu tidak pernah terpisah dari arah dasar pastoral Keuskupan Agung Jakarta itu. Karena itu dalam konteks pelayanan kita, dalam konteks teritorial wilayah itu, jadi kita selalu diikat di dalam payung yang besar, yakni payung Keuskupan Jakarta. Dan kemudian di dalam konteks yang lebih kecil lagi, yakni wilayah paroki kita masing-masing. Karena itu semakin terlibat, jadi kita semakin mengasihi, dan dengan itu menjadi itu berkat untuk sesama. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita menjadi orang yang semakin beriman gitu. Itu kerinduan yang lebih besarnya, yang lebih panjangnya, yakni untuk menjadi semakin beriman. Jadi ini semangat yang menggerakkan pelayanan Keuskupan Agung Jakarta, yakni semakin terlibat, semakin mengasihi, dan semakin menjadi berkat untuk kemudian menjadi semakin orang yang beriman, dan dengan itu semakin itu menjadi orang yang bersaksi. Jadi melaksanakan tugas pelayanan kita dengan sebaik mungkin, melakukan kemampuan terbaik dari diri kita. Apa yang terbaik yang kita punyai, itulah yang kita bawakan dalam karya-karya pelayanan kita setiap hari. Dan meminimalisir itu kesalahan, meminimalisir itu kebingungan dalam pelayanan. Karena itu ingat yang di depan tadi, itu menghadirkan Kristus di tengah dunia. Jadi kita mesti menjadi orang yang gembira, orang yang berkomitmen, orang yang profesional, jadi orang yang rela berkorban, orang yang taat, dan orang yang senantiasa rendah hati gitu, dan mendapat persetujuan dari suami atau dari istri atau dari anggota keluarga. Oke. Lalu untuk mendukung itu semua, kita perlu memperhatikan juga tentang komunikasi kita supaya seorang prodiakon itu menjadi prodiakon yang semakin mengasihi. Jadi dalam komunikasi dasar itu umumnya ada komunikasi intrapersonal, itu dalam diri sendiri, komunikasi interpersonal dengan yang lain, dan komunikasi publik itu komunikasi di depan khalayak ramai, di depan banyak orang. Seperti dalam pelayanan-pelayanan itu orang duka, pelayanan ekaristi misalnya, atau juga dalam pelayanan-pelayanan sabda lainnya. Oke, di saat kita berbicara di depan umum, sebagai seorang pelayan gereja, mestinya kita melakukan pemilihan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu kata-kata yang tidak menyinggung orang, kata-kata yang tidak memojokkan orang, dan kata-kata yang tidak menyinggung pribadi tertentu. Itu yang kita mesti hindari, teristimewa di saat kita menjadi pelayan publik dalam gereja gitu. Kita tidak menyinggung itu pribadi tertentu, karena itu nanti akan berujung pada adanya itu konflik. Lalu di saat kita melakukan pelayanan-pelayanan, perhatikan juga volume suara yang kita punya gitu. Semakin kecil orangnya, volume suara kita itu ukur sesuai dengan jumlah orang itu. Semakin banyak orang yang itu mengikutinya, kita memaksimalkan suara yang kita punya gitu. Maka disitulah susahnya di saat kita membuat pelayanan di rumah-rumah duka. Misalnya itu di Jimbaran. Di wilayah itu Jelambar umumnya tidak punya itu, tidak punya sound system di sana kan, dan di sebelah ada yang dari aliran lain, lalu di sebelah ada aliran lain, lalu suara kita hilang dalam kegaduhan itu gitu. Lalu kita serah saja pada Tuhan, Tuhan mendengar gitu kan. Nah, yang begitu itu situasi yang tidak dipaksakan. Dan juga kita perhatikan tentang durasi. Umumnya ini berhubungan dengan renungan-renungan yang kita berikan, renungan-renungan singkat yang kita bawakan. Itu perhatikan itu tentang durasinya. Itu pengantarnya, isinya, dan pesannya untuk yang mengikuti acara itu kira-kira apa sih gitu. Maka untuk bisa menjadi komunikator yang baik, terutama dalam menyampaikan itu renungan atau dalam menyampaikan khotbah-khotbah sederhana kita di ibadat atau di pelayanan-pelayanan sabda, maka perlu ada hal yang harus kita latih. Pertama, latih untuk berbicara untuk diri sendiri. Para guru itu umumnya tahu sih gitu. Jadi Ibu Maria mereka atau teman-teman guru yang lain itu sebelum mengajar itu ada latihannya. Paling kurang itu mesti pernah diberikan, paling kurang di pendidikan dasar menjadi guru dulu gitu.
Dan itu ada latihan berbicara untuk diri sendiri, berbicara di depan cermin kah, lalu atau direkam kah, lalu didengar kembali, lalu dicoba lagi gitu. Mesti ada coba kita berbicara dan kita sendiri dengar gitu. Terutama berhubungan dengan itu kata-kata yang kita pakai, suara yang kita miliki, ekspresi yang kita punya gitu. Paling kurang ekspresi kita mesti kita tahu, oh ekspresi saya seperti ini, ya paling kurang kita sendiri senang dengan ekspresi itu gitu. Dan mudah-mudahan juga orang lain tidak terganggu dengan ekspresi yang kita punyai. Oke, itu contohnya kita harus latih terus-menerus untuk berbicara untuk diri sendiri. Pembicaraan itu kita rekam, lalu kita dengar kembali, lalu kita perbaiki dari apa yang kita dengar itu. Dan itu saya sudah beberapa kali sampaikan ini, itu berbicara di depan cermin untuk melihat itu bahasa tubuh, ekspresi tubuh, bahasa nonverbal yang kita punyai di saat kita berbicara. Atau yang ketiga, itu coba mencari informasi atau mencari rujukan untuk renungan yang kita bawakan atau untuk khotbah singkat yang kita bawakan. Bisa melihat itu banyak sekarang di YouTube itu renungan-renungan atau khotbah-khotbah, atau kita cari di internet juga ada banyak materi untuk kita bisa gunakan. Tetapi hindari itu mengopi lurus apa yang orang sampaikan gitu. Karena kita tidak mengerti konteksnya. Karena itu kita mengambil poin-poin penting yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan konteks yang kita alami atau di mana kita sementara melayani gitu. Oke. Karena itu komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus itu sangat membantu dalam pelayanan kita. Oke, di sini saya mengulang kembali, kali lalu kita sudah pernah bilang gitu, berhubungan dengan renungan atau berhubungan dengan khotbah-khotbah singkat yang teman-teman Prodiakon bawakan dalam ibadat-ibadat sederhana di rumah duka misalnya, atau di tempat pemakaman misalnya. Oke, yang paling pertama itu ngambil dari pengalaman konkret. Khotbah kita itu kita ambil dari pengalaman konkret. Pengalaman konkret itu bisa dari pengalaman sendiri, bisa dari pengalaman orang lain, atau bisa dari cerita-cerita arif yang kita pernah dengar atau kita pernah baca. Itu untuk menjadi inspirasinya. Oke, lalu untuk menguatkan itu kita mengambil referensi yang kita ambil dari teks kitab suci itu. Itu referensinya yang selalu itu meneguhkan dan menguatkan kita. Atau juga kita baca dari buku-buku komentar yang lain gitu. Itu kalau kita punya cukup waktu itu bagus sekali gitu. Membaca itu komentar-komentar tentang Injil kah, atau komentar-komentar tentang situasi khusus kah, misalnya tentang kematian, atau membaca atau membeli buku-buku khotbah tentang khotbah kematian atau khotbah hari Minggu atau khotbah tematis lainnya. Itu untuk membantu kita untuk memiliki semacam kasana atau perbendaharaan yang cukup yang membantu kita untuk bisa membawakan khotbah yang baik atau renungan yang baik dalam pelayanan-pelayanan kita. Atau baca buku-buku lain yang bermanfaat gitu. Itu bisa khotbah yang menarik itu diambil dari itu buku menu makanan, meracik makanan itu. Makanan yang enak kan kalau diracik bumbu-bumbunya, lamanya masakan itu, lalu kita menerjemahkan ke dalam bagaimana meracik sabda Tuhan itu supaya benar-benar enak itu dalam kehidupan kita setiap hari. Itu merangkaikan dan memasukkannya dan membuatnya menjadi indah. Itu banyak hal gitu dari segala yang ada itu bisa menjadi bahan khotbah yang menarik. Tinggal saja bagaimana merangkaikannya. Umumnya dengan membaca banyak itu selalu memperkaya itu wawasan kita dan juga kasana kita berpikir itu dalam konteks terang kitab suci yang kita pakai gitu. Itu senantiasa membantu. Lalu yang berikutnya itu sumbernya yakni dari kata-kata bijak. Kata-kata bijak itu banyak sekali itu. Misalnya kata-kata bijak ada di banner-banner di pinggir jalan itu ada banyak gitu, atau iklan-iklan televisi itu ada banyak. Atau juga itu orang biasanya mempunyai kata-kata bijak atau kata-kata baik sangat positif artinya, atau nuansa positivity-nya itu sangat tinggi, itu bagus gitu, itu baca gitu. Dan di sini kan ada beberapa teman yang biasa mempostingkan itu di Facebook mereka atau di grup-grup WA kan itu positivity, hal-hal yang positif itu bisa dijadikan itu inspirasi dalam renungan-renungan kita, sehingga hal-hal sederhana itu jauh lebih menyentuh ketimbang dari hal-hal yang
yang itu sangat itu ilmiah atau sangat eksegetis, itu umumnya membosankan atau menjenuhkan gitu. Jadi walaupun itu yang berjuang juga dalam khotbah-khotbah saya pribadi untuk lebih rendah konteksnya memakai bahasa-bahasa sehari, tetapi itu perjuangan setiap saat. Karena sangat bergantung dalam konteks audiens, pendengar, atau siapa yang mengikuti khotbah itu gitu, atau perayaan itu. Karena itu kita selalu coba untuk turun, memakai bahasa setempat, memakai bahasa sehari-hari dari konteks wilayah di mana pelayanan itu kita lakukan. Dan itu perjuangan setiap hari, perjuangan setiap waktu, yang kadang bisa jadi itu terjadi, bisa jadi itu tidak sampai ke situ. Karena itu untuk membuat sebuah khotbah yang baik, renungan yang baik itu belajar setiap waktu dan tak pernah selesai gitu, tak pernah berhenti untuk belajar. Maka itu teman-teman, sumber itu khotbah kita itu umumnya dari pengalaman konkret seperti ini, sesudah itu dari referensi-referensi buku-buku yang kita punya, atau juga dari penggalan-penggalan kata-kata bijak yang kita baca, atau yang kita lihat, atau yang kita dengar dari sesama kita. Oke, sesudah kita melihat itu bahan khotbah kita, sumber khotbah kita, yang berikut persiapannya. Oke, supaya kita menjadi seorang prodiakon yang mengasihi dan juga yang dikasihi, maka pelayanan kita itu harus sungguh disiapkan. Oke, pertama itu persiapan diri kita, penampilan kita. Tentu penampilan fisik, pakaian, dan itu penampilan umumnya. Sesudah itu bahan renungan kita. Kenapa bahan khotbah atau renungan itu selalu dititikkan untuk prodiakon? Karena prodiakon sering itu dalam pelayanannya berhubungan dengan renungan dan khotbah singkat. Entah di rumah duka, entah dalam pelayanan-pelayanan ibadat lainnya. Maka sering saya katakan ini, itu tolong disiapkan secara tertulis gitu. Ditulis dengan baik, ditulis dengan jelas. Boleh itu ditulis seluruhnya, boleh ditulis hanya bagan atau strukturnya, boleh hanya ditulis poin-poin pentingnya. Oke, umumnya ditulis seluruh, karena itu menjadi bekal hidup kita untuk sepanjang waktu. Sehingga kita tahu alur berpikirnya hari ini itu seperti ini, kali depan itu bisa berubah lagi. Itu boleh gitu, itu silakan, tergantung kebiasaan kita, karena ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain gitu, membantu kita di saat kita membawakan khotbah nanti gitu. Lalu sebelum penyajian kita membaca ulang teks yang kita sudah siapkan itu, membaca teks kitab sucinya, kemudian itu membaca renungan yang sudah kita siapkan itu. Maka perlu renungan itu dibuat secara tertulis gitu. Bukan berarti nanti di saat mendeliver, menyajikan renungan itu kita baca teks kita, tetapi itu pengendalian untuk kita bahwa di saat kita ada gangguan atau blackout atau blank, kita punya guideline yang punya di depan mata kita gitu, supaya kita itu tidak keluar dari konteks yang sementara kita sudah siapkan. Itu lalu membawakannya untuk diri sendiri gitu. Yang seperti tadi itu coba kita menyampaikannya, melihat akan seperti apa gitu. Lalu perhatikan suara kita, perhatikan pemilihan kata kita, tekanan-tekanan kita, diksi kita, perhatikan durasi, perhatikan bahasa tubuh, dan kalau boleh itu kita rekam, kita videokan. Sesudah itu kita rekam video kan, itu kita hapus kembali gitu. Itu hanya proses-proses itu untuk membuat sebuah persiapan yang baik gitu. Lalu di saat penyajiannya, walaupun kita sudah siapkan, sebelum penyajian itu kita perhatikan lagi gitu, bahwa kita sudah menyiapkan segala sesuatu yang perlu, sehingga sampai di tempat tujuan tidak ada lagi yang cari. Oke, lalu teksnya harus sudah dicek sekali lagi sebelum kita membawakannya gitu, atau melakukan pelayanan itu. Atau kalau kita memberikan renungan atau khotbah, tolong baca sekali lagi sebelum kita menyampaikannya. Oke, saat penyampaian itu kita mesti tenangkan diri gitu. Kadang setiap orang beda-beda pengalamannya. Ada yang jantungnya berdebar-debar. Kalau dia misalnya pegang kertas, sementara dia pelayanan, kadang kertasnya bergetar-getar gitu. Itu kita tidak bisa ingkari. Itu pengalaman-pengalaman berhubungan dengan keseringan. Kalau kita sudah sering di depan umum, pegang kertas itu tidak bergoyang lagi gitu. Tetapi kalau jarang, itu umumnya kadang seperti itu. Dan itu kita terima, itu proses. Gitu. Maka kita terus latih itu. Pertama, tenangkan diri. Sesudah itu kita percaya diri bahwa saya sudah menyiapkannya. Sekarang saya bawakan, entah seperti apa itu nanti. Yang penting saya sudah siapkan dengan baik. Itu kita bicara untuk diri kita sendiri gitu.
Lalu yang ketiga itu sampaikan dengan suara yang terukur, yang cocok dengan konteksnya, cocok dengan tempat di mana kita berada itu. Lalu kontak mata dengan pendengar, karena ada orang yang kalau bicara dia hanya tunduk terus ke teks yang dia siapkan gitu. Nah, itu kita buat kontak dengan pendengar. Seluas apa ruangan itu, seluas itulah kontak tatapan mata kita. Nah, kalau itu teman-teman umumnya mungkin lihat kalau di saat-saat dulu itu normal itu, saya coba berjuang dan terus belajar itu untuk kontak dengan pendengar yang hadir dalam perayaan itu. Misal di saat khotbah ya saya selalu melihat umat semua gitu, ke kiri, ke kanan, di depan gitu. Maka pandangannya tidak hanya satu fokus. Itu maksudnya supaya kita ada kontak dengan pendengar dan mendapat itu respon dari umat atau dari siapa yang sementara kita berbicara itu dari bahasa tubuh yang mereka punya gitu. Kalau membosankan kita baca itu mereka punya feedback. Kalau menarik itu kita baca dari mereka punya feedback. Kalau terlalu panjang itu kita bisa baca dari feedback yang umat berikan melalui pandangan mata itu gitu. Maka persiapan itu menjadi penting. Karena kadang di saat kita melakukan kontak mata dengan pendengar, ada pendengar dengan itu gestur mereka masing-masing gitu. Kadang ada yang mendukung, kadang ada yang mengganggu. Maka di saat kita punya teks, itu selalu membantu kita untuk kembali ke persiapan yang sudah kita buat. Lalu jangan pernah keluar dari teks. Jangan pernah keluar dari bagan yang sudah kita siapkan atau dari poin-poin yang sudah kita siapkan. Kadang di saat kita menyampaikannya ada banyak itu hal baru masuk gitu. Tetapi berjuanglah untuk jangan menangkap hal baru yang masuk itu. Karena nanti itu yang membuat pembicaraan kita menjadi panjang dan susah untuk diakhiri. Atau menjadi pembicaraan kita semacam lost connection. Itu hilang koneksinya dengan apa yang sementara kita bicarakan. Oke. Itu gunanya persiapan yang tertulis gitu. Lalu saat penyajian, itu terus kita perhatikan juga hal yang berikutnya itu tentang waktu gitu. Durasi khotbah yang baik itu 6-10 menit gitu. Kecuali dalam situasi-situasi yang sangat khusus yang orang mengharapkan lebih. Tapi umumnya 6-10 menit itu, bahkan yang sampai 10 menit itu sudah terlalu lama gitu. Itu tergantung dari bagaimana cara kita menyajikannya. Maka durasi yang paling enak itu sekitar ini 6-10 gitu. Lalu jangan bertele-tele, itu gunanya persiapan. Lalu kita perhatikan bahasa verbal dan bahasa non verbal yang kita punya gitu. Oke, lalu sesudah penyajiannya jangan lupa juga kita membuat evaluasi, evaluasi untuk diri kita sendiri gitu. Lalu cara mengevaluasinya bagaimana? Kita mengevaluasi pembawaannya. Cara kita membawakannya seperti apa sesudah itu. Karena kita sudah punya pengalaman langsung tentang itu. Lalu semua poin penyajian yang kita sudah siapkan itu kita lihat gitu. Lalu tentang durasinya, itu tentang penyajian. Lalu materinya, apakah kita setia atau tidak dengan materi yang sudah kita siapkan? Lalu apakah ada ide masuk dan yang mengganggu? Supaya kali depannya jangan pernah tangkap ide yang sementara masuk di saat kita bicara. Gitu, karena itu nanti akan membawa kita jauh lebih panjang dari apa yang sudah kita siapkan. Lalu yang ketiga, pesannya harus tersampaikan atau tidak gitu. Itu yang kita mesti evaluasi tentang materinya. Lalu kita evaluasi juga tentang waktunya. Ya, apakah seperti waktu yang sudah kita siapkan sebelumnya karena kita sudah membaca atau kita sudah merekamnya atau kita sudah memvideonya, apa seperti itu atau tidak gitu. Apa kepanjangan atau kependekan? Oke, bisa kepanjangan itu karena kita menangkap hal-hal baru. Bisa kependekan karena saking groginya kita lupa mau ngomong apa lagi. Maka di situ kita lihat teks yang kita punya. Maka penting di teks itu kalau kita suka tulis seluruh teks, kita jangan lupa highlight atau garis bawah atau bold it atau tebalkan itu poin-poin penting yang mau kita sampaikan. Sehingga itu untuk menghindar dari sini. Jadi hindari itu terfokus-fokus, tergesa-gesa dan kehilangan fokus dalam penyajian itu. Oke, itu berhubungan dengan khotbah gitu. Oke. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Gitu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan rekan-rekan yang mau bertanya, ada Romo.
Atau saya lanjut kalau belum ada gitu. Nanti uh, iya, iya, oke. Oke, lalu selanjutnya itu kita lihat tadi di depan kita sudah singgung tentang komunikasi gitu. Karena pelayanan itu prodiakon itu erat hubungannya dengan komunikasi. Komunikasi maksudnya itu terutama dalam memberikan itu renungan-renungan singkat atau dalam menyapa umat-umat kita yang kita kunjungi atau yang kita layani, terutama di saat membawa komuni atau di saat kita pelayanan di rumah-rumah duka atau ibadah sabda lainnya. Itu kita komunikasi itu sendiri adalah seni mengekspresikan segala sesuatu dan karena itu bisa dipelajari. Itu komunikasi. Jadi seni mengekspresikan segala sesuatu dan itu bisa dipelajari gitu. Semakin kita pelajari maka komunikasi itu menjadi semakin baik. Oke, maka komunikasi ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Semua kita tahu gitu, itu komunikasi verbal, kata di dalamnya harus diperhatikan, suara dan diksi itu harus kita perhatikan. Lalu komunikasi non-verbal itu kita perhatikan bahasa tubuh kita, ekspresi kita itu seperti apa. Gerak-gerik di saat kita berbicara itu seperti apa. Cara kita berdiri atau cara kita menatap orang itu seperti apa. Mata wajah kita itu seperti apa. Tangan kita itu seperti apa. Itu semua mempunyai pengaruh. Karena ada orang ngomong dia sambil-sambil begini. Bapak ibu saudara-saudari sekalian bacaan hari ini sambil korek-korek telinga dia. Ada lagi yang hidung. Ada, dan itu saya lihat sendiri itu. Ada orang yang itu memberikan renungan dan begini dia. Sementara ngomong. Dan itu pelayanan resmi, itu bukan sementara buat hal yang bukan formal ya. Itu yang harus kita hindari. Oke. Oke ya. Kita lihat itu di dalam komunikasi itu baik verbal non verbal itu ada namanya komunikasi intrapersonal dan interpersonal gitu. Oke, jadi komunikasi intrapersonal atau interpersonal di dalamnya itu menyangkut tentang kebutuhan dasar manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Oke, dan komunikasi intrapersonal dan interpersonal ini itu sudah ada sejak kita lahir dan sampai mati nanti. Dan selalu ada kapan dan di mana saja kita berada gitu. Itu dua jenis komunikasi ini senantiasa melekat itu dalam diri setiap kita kapan dan di mana saja kita berada gitu. Kita melihat itu komunikasi intrapersonal itu terjadi dalam diri sendiri gitu, terjadi dalam diri setiap kita. Di saat kita itu memikirkan, menyiapkan, menginterpretasi atau mengevaluasi sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan, atau sesuatu yang kita alami. Itu di dalamnya itu tidak ada bahasa verbal atau yang kita sampaikan, karena itu berhubungan komunikasi ke dalam diri kita sendiri. Jadi terjadi dalam pikiran seseorang, karena di saat sesuatu itu masuk ke dalam indera kita, lalu kita sudah mulai melakukan komunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi ini komunikasi yang paling dasar dalam kehidupan manusia. Di saat dia melihat, mendengar, merasa, gitu, dia langsung berpikir sesuatu untuk dirinya. Lalu setiap saat kita terima pesan melalui itu tadi, melalui mata, telinga, kulit, hidung, dan indera perasa lainnya. Dan itu komunikasi, mengomunikasikan sesuatu dengan diri kita. Lalu sebelum menjawab terjadi komunikasi intrapersonal ini berdasarkan pengalaman atau berdasarkan persepsi yang kita miliki. Oke, di saat hal itu kita komunikasikan dengan yang lain, maka itu sudah masuk komunikasi interpersonal, komunikasi dengan dua orang atau lebih orang lain di luar diri kita. Jadi ada pertukaran ide, ada informasi, ada harapan, ada perasaan, atau ada sesuatu kebutuhan bersama di sana. Itu terjadi dalam kehidupan setiap hari. Komunikasi interpersonal ini tadi sudah disampaikan, yakni terjadi antara dua orang atau lebih. Ada pertukaran informasi, ide, pendapat tentang berbagai macam hal yang kita alami bersama gitu. Jadi dalam komunikasi interpersonal ini itu merupakan komunikasi dasar untuk hidup kita setiap hari. Terjadi di mana saja. Umumnya terjadi dalam pertemuan langsung muka dengan muka atau per telepon dengan orang lain.
Itu ada pertukaran informasi, ada pertukaran pendapat, perasaan, dan juga harapan. Semakin baik komunikasi interpersonal seseorang, itu membantu dia untuk semakin sukses dan diterima di depan umum atau diterima oleh orang banyak gitu. Tapi dikala orang gagal untuk memiliki komunikasi interpersonal yang baik, maka itu juga akan menyulitkan orang itu untuk bisa diterima umum atau bisa bergaul dengan siapa saja gitu. Oke, lalu kita melihat bedanya. Beda dari komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Jadi tadi kita sudah katakan komunikasi intrapersonal itu hanya komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang itu setelah dia mendengar, melihat, merasakan informasi yang masuk lalu dia berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Itu terjadi dalam dirinya. Sedangkan komunikasi interpersonal yaitu ada komunikasi dengan orang lain gitu, lebih dari satu atau dengan dua orang gitu. Jadi ada pertukaran informasi, pertukaran ide, pendapat, atau juga perasaan. Itu secara dari segi artinya. Lalu dari segi naturalnya, alamiahnya. Jadi komunikasi interpersonal itu terjadi dalam diri seseorang itu melalui rasa, pikiran, atau mengevaluasi sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Lalu komunikasi interpersonal yaitu di saat terjadi itu pertukaran informasi, pertukaran ide atau pendapat dengan orang lain gitu. Itu terjadi secara alamiahnya gitu. Lalu yang berikut itu tentang orang yang terlibat di dalamnya. Komunikasi intrapersonal tadi kita sudah katakan itu hanya untuk diri sendiri. Untuk setiap orang gitu. Sedangkan interpersonal untuk dua orang atau lebih dalam komunikasi itu. Lalu media yang digunakan. Komunikasi intrapersonal itu dia tidak menggunakan media. Karena itu terjadi dalam pikiran seseorang berdasarkan pengalaman yang pernah dia alami untuk mengartikan segala sesuatu pesan yang dia terima. Lalu interpersonal medianya itu bahasa verbal atau bahasa nonverbal yang orang sampaikan dalam kehidupan setiap hari. Itu medianya, mengkomunikasikan itu adalah medianya. Oke. Lalu tentang itu arus komunikasinya. Jadi yang komunikasi intrapersonal itu terjadi dalam pikiran seseorang itu melampaui segala sesuatu kadang gitu. Karena terjadi di dalam itu seluas itu jagat ini, itu luasnya itu arus informasi dari ini intrapersonal. Sedangkan yang komunikasi interpersonal itu lebih kepada apa yang terjadi yang kita miliki oleh seseorang lalu saat itu dibagikan dengan yang lain gitu. Lalu komunikasi intrapersonal itu tidak kelihatan. Sedangkan komunikasi interpersonal itu kelihatan karena ada komunikasi antara dua orang yang terjadi gitu. Jadi berhubungan dengan komunikasi interpersonal ini sangat dibutuhkan keterbukaan. Oke, dalam ini berhubungan dengan komunikasi umum dalam kehidupan sehari-hari, itu berhubungan komunikasi interpersonal itu butuh keterbukaan, berbicara apa adanya. Dan yang kedua, berjuang untuk hadir. Ada untuk orang lain yang sementara berbicara dengan kita itu. Jangan fokus dengan pikiran kita sendiri, apalagi di saat kita berbicara dengan orang lain kita main HP. Oke, lalu yang ketiga itu mendengarkan. Ada bersama orang itu. Jadi kita luangkan waktu kita bersama orang itu gitu. Dan lepaskan segala sesuatu yang lain. Dan yang berikutnya jangan pernah menghakimi orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Tapi kita tunjukkan poin yang benar atau poin yang salah dari apa yang orang lain itu sampaikan. Tapi bukan menyalahkannya. Oke, itu mesti bedakan. Bedakan itu menunjukkan poin yang salah dan menyalahkan. Begitu. Nah, itu dalam contoh-contoh praktis itu bisa kita temukan nanti gitu. Lalu yang ketiga itu komunikasi di depan umum itu. Nah, komunikasi di depan umum itu sering kita sebut itu sebagai public speaking. Jadi ini sangat mengandaikan tentang dua komunikasi yang terdahulu itu. Bahwa kita punya komunikasi intrapersonal yang baik dan kita punya komunikasi interpersonal yang baik. Maka komunikasi di depan umum itu ke public speaking itu menjadi gampang gitu. Karena itu adalah dasar
untuk kita bisa menjadi itu public speaking yang baik gitu. Jadi public speaking bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi atau menghibur orang lain. Itu dalam artian umum gitu. Tetapi dalam konteks kita yang membawakan renungan atau membawakan khotbah, yakni saling meneguhkan, menguatkan, dan memberi arti baru terhadap segala sesuatu yang sementara kita rayakan atau sementara kita lakukan, sehingga dengan itu orang mempunyai sesuatu untuk dia bisa bawa pulang gitu. Karena itu di setiap kita memberi renungan atau memberi khotbah, paling kurang orang harus ada satu poin baru yang dia bisa bawa pulang hari itu gitu. Maka tolong kita menyiapkan itu dengan ada pesannya. Entahkah di saat kita menyampaikan judulnya itu adalah pesan untuk orang, atau di saat kita menyampaikan itu di dalam seluruh renungan atau khotbah yang kita bawakan. Syukur kalau lebih dari satu poin yang orang bisa bawa, tetapi mudah-mudahan satu. Karena kadang-kadang orang bertanya, bagaimana khotbahnya? Oh, khotbahnya bagus sekali. Apa isinya? Nggak tahu. Gitu. Kadang ada seperti itu. Tetapi ada orang yang tanya, apa khotbahnya tadi? Oh, khotbahnya bagus. Tentang apa? Orang sebut, oh, yang saya ingat A, B, C. Atau yang saya ingat A, atau yang saya ingat B. Itu hal yang bagus yang untuk orang bisa bawa pulang dari setiap itu ibadat, dari setiap itu perayaan yang kita rayakan bersama, yang di dalamnya kita memberikan renungan atau memberikan khotbah gitu. Berhubungan dengan ini komunikasi publik ini, itu kita pastikan bahwa kita tahu komunikasi dasar, komunikasi intrapersonal dan interpersonal tadi gitu. Itu dasarnya. Yang lain-lain itu menjadi tambahan gitu. Lalu yang kedua, memanfaatkan yang kita tahu itu dengan baik. Menggunakan kata-kata yang baik dan kata-kata yang dimengerti umum. Karena itu hindari memakai istilah di saat kita berbicara di depan umum gitu. Oke. Tetapi kalau bicaranya itu berbicara yang akademik atau akademis, ya silakan, karena semua orang dianggap atau diharapkan memiliki pemahaman tentang istilah-istilah akademis dalam konteks itu. Tetapi untuk renungan dan khotbah, bagusnya kita hindari istilah-istilah supaya memudahkan orang untuk bisa masuk ke dalam apa yang sementara kita bawakan gitu. Jadi menggunakan ekspresi yang tidak mengganggu orang lain. Juga memperhatikan diksi atau cara menyampaikannya dan pemilihan kata. Oke, saya pikir sudah 1 jam. Memang materi masih ada. Nanti kalau ada waktu baru kita lanjutkan gitu. Sampai di sini dulu. Gitu, saya kembalikan ke host karena sudah 1 jam.